DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda hearing road penanganan banjir pasca banjir bandang yang melanda Kota Padang beberapa hari terakhir. Rapat berlangsung pada Selasa pagi di ruang sidang utama lantai 2 gedung DPRD Kota Padang, Sungai Sapi, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang Moharlion yang didampingi para wakil dan anggota dewan lainnya. Dari pihak pemerintah Kota Padang hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Andre Algamar, para asisten, kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang. Hearing ini menjadi forum penting untuk membahas langkah strategis penyusunan peta jalan penanganan banjir bandang, agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan korban besar di masa mendatang. Sekretaris Daerah Kota Padang Andre Algamar memaparkan kondisi terkini pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah titik di Kota Padang. Data sementara menunjukkan tingkat kerusakan yang sangat besar dan memerlukan penanganan lintas sektor. Korban jiwa tercatat 11 orang meninggal dunia, 2 orang hilang, dan 888 orang mengungsi. Hilang 2 orang, pengungsi 888 orang, dan rumah sementara 576 untuk rusaknya 1.213, jembatan 1.000 rusaknya, jalan 1.600 meter, bendungan 11 rusaknya, intake sungai 12 meter rusak, teknik penanganan 110 meter, fasilitas kesehatan 129 jaringan, fasilitas pendidikan 22 unit, 8 PAUD, 12 SD dan 2 SMP, 1 SD 3, SD 49, itu pertama itu hancur dan tidak berbekas. 2 masjid 5 masalah jaringan, lahan letaknya 3.139,50 hektar, Jakarta Barat dan Solo, daerah irigasi 4 peternakan 5 sapi 14.977 ayam, dan titik 4 kambing gelap. Perikanan 70 pokok perikanan dan layanan berdampak. Gedung pemerintah 3 perkiraan dari usaha 220, jalan jembatan 107 miliar, bendungan dan sungai 4 miliar, gedung pemerintah 5,8 miliar, spam 6,5 miliar, fasilitas kesehatan 7,1 miliar, fasilitas pendidikan 9,32 miliar. Total untuk kerusakan sementara yang kerusakan 280 miliar 400 juta 220 rupiah. Kerusakan rumah dan infrastruktur meliputi 576 rumah rusak berat, 1.213 rumah rusak ringan, 7 jembatan rusak berat, 1 jembatan rusak ringan, 7 intake PDAM rusak berat, 200 meter tebing sungai rusak berat, serta 110 meter tebing penahan rumah rusak. Fasilitas umum yang terdampak mencakup 1 fasilitas kesehatan rusak berat, 29 rusak ringan, serta 22 fasilitas pendidikan terdiri dari 8 PAUD, 12 SD, dan 2 SMP. Sementara fasilitas ibadah yang terdampak meliputi 2 masjid dan 5 musola. Di sektor pertanian tercatat 3.139,58 hektar lahan pertanian, serta 4 daerah irigasi mengalami kerusakan berat. Sektor peternakan juga terdampak dengan laporan kehilangan 5 ekor sapi, 14.577 ekor ayam dan itik, serta 45 ekor kambing. Gedung pemerintahan turut mengalami kerusakan yakni 3 rusak berat dan 5 rusak ringan.
Pemerintah Kota Padang memaparkan estimasi awal nilai kerusakan infrastruktur yang mencapai 280 miliar 439 juta 240.240 rupiah. Angka ini menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap fasilitas publik dan layanan dasar masyarakat. Pemerintah juga melaporkan rincian korban meninggal dunia, yakni 6 orang di Rumah Sakit Bayangkara, 3 orang di RSUD, dan 2 orang di DVI Polresta Padang. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD meminta pemerintah mengevaluasi sistem peringatan dini, pengelolaan sungai hingga kawasan rawan bencana. Mereka menilai pola curah hujan ekstrim semakin sering terjadi sehingga kebijakan mitigasi perlu diperkuat. Sekda Kota Padang Andre Algamar menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung 25 November hingga 8 Desember 2025 melalui SK Wali Kota Padang nomor 795 tahun 2025. Saya sudah menyampaikan di OPD yang terkait di Komisi 3 tentang satu hal. Yang pertama adalah data. Alhamdulillah hari ini saya apresiasi data itu sudah ada. Tapi saya belum lihat ini Pak data pertanian yang belum dipaparkan di mana yang terdapat. Saya sudah tanya juga ke Bu Kadis ini karena kemarin saya sudah bergerak untuk data pertanian. Kan satu hal yang penting bagi yang ingin saya sampaikan Pak terkait dengan hunian sementara. Yang saya dengar tadi kan ada 125 yang namanya hanya. Nah, Bapak sudah siapkan 80 di rumah nelayan, 30 di Rusun nama di Purwaya. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah sampaikan pada saat rapat dengan komisi. Dan saya sudah teleponkan langsung ke Pak Wali Pak. Terkhusus PAUD, saya sampaikan ini aspirasi dari masyarakat saya. Kenapa Pak? Kalau dipindahkan mereka ke Lububaya atau yang di Kota Tanah, ini secara antropologis Pak tidak masuk Pak. Karena Pak, pertama mereka jauh dari sumber ekonomi mereka Pak. Maka saya bermohon hari itu tolong komunikasikan ini dengan stakeholder kita ya, yang punya hunian di Kecamatan Bau. Contoh Pak, orang itu punya rusun ASN dan rusun AKES. Kalau memang perlu kita bayar ini kan masyarakat. Kemudian juga ada sendi, ya sendi juga ada beberapa sekolah yang sudah kosong. Contoh Siti Khadijah itu sudah SMP Siti Khadijah cuma 6 gitu. Juga ada kabarnya di balai desa itu yang sudah dipakai untuk sekolah lain itu masih ada yang bisa ditempati. Maka saya sampaikan, mohon ini dipertimbangkan untuk Kecamatan Bau korban yang tidak punya rumah itu, tolong untuk hunian sementaranya tetap di Kecamatan Bau, tidak jauh dari mereka. Pagi ini kalau sorenya hujan kemudian masuk lagi, kita sudah sampai angka 77% pemenuhan. 2 hari kemarin turun jadi 46%. BNPB sudah menyatakan untuk pemulihan air bersih ini harus menjadi perhatian utama posko tanggap darurat. Kemudian penggunaan juga mengungsi, luar sana, pangan dan suplai air bersih. Dan hampir 1000-an beberapa ribu air tangki. Struktur komando penanganan darurat juga sudah ditetapkan melalui SK Wali Kota nomor 803 tahun 2025 sehingga langkah di lapangan berjalan dalam satu komando. Pemerintah Kota Padang telah mendirikan 1 posko induk, 110 posko lapangan, 22 titik posko pengungsian,
serta 18 dapur umum yang dikelola Dinas Sosial. Dinas Kesehatan memberikan layanan medis mulai dari pemeriksaan kesehatan, penanganan kelompok rentan, hingga monitoring penyakit menular pasca bencana. Nah, ini kan juga perlu. Jadi ada cara yang berbeda bisa menyelesaikan suatu masalah. Nanti jangan ada berebut untuk mengambil job yang ada di sana sehingga tidak menyelesaikan persoalannya. Kita memahami bahwa kondisi Kota Padang di akhir tahun ini kita memang sudah menghabiskan anggaran yang telah disediakan dari dana tidak memenuhi, tidak mencukupi daripada biaya pengelolaan bencana yang ada. Hal ini perlu kita seriuskan, tentu dengan perencanaan yang lebih matang lagi, karena sekarang tidak di dalam saat bencana, tetapi adalah pasca bencana. Waktu kebencanaan, Pak Andre, ada hal yang penting yang prioritas yang perlu kita lakukan step-stepnya agar penanganan ini bisa maksimal. Kalau menurut saya, yang pertama adalah pembersihan sedimen, Pak. Pembersihan sedimen di hulu sungai, karena air itu berasal dari atas. Di hulu sungai kita sedimen ini masih dangkal. Oleh sebab itu perlu pengarahan alat berat agar sumber hulu, karena dari situlah air masuk ke rumah warga dan juga ke pesawahan dan pemukiman ini, maka itu penting. Hulu sungai di Kecamatan Pau, Kecamatan Peranji, Kecamatan Kota Tanah, karena ini yang terdampak besar itu. Kami ingin menyatakan sesuai dengan apa yang dipresentasikan tadi, itu ini sudah menampakkan gambaran bagi kita bersama apa langkah konkret yang akan kita lakukan ke depan. Dari hal itu perlu kiranya kita menyikapi persoalan proses belajar mengajar bagi anak-anak yang berdampak ini harus segera kita lakukan. Penyediaan air bersih diperkuat dengan pemasangan 54 hidran umum di 48 lokasi, serta pendistribusian air bersih melalui 932 truk tangki. Ketua DPRD Kota Padang Moharlion menyampaikan bahwa masa tanggap darurat resmi diperpanjang selama 1 pekan untuk memastikan evakuasi, pendataan, dan pemulihan awal berjalan terkoordinasi. DPRD berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah agar penanganan pasca bencana berjalan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih. Ia menyoroti 3 persoalan krusial yang harus segera ditangani, yaitu rumah warga rusak berat yang belum mendapat kepastian bantuan, akses jalan terputus dan rusak parah, serta ketersediaan hunian sementara bagi para pengungsi. Ya, hari ini kan kita rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dengan Satgas ya untuk penanggulangan bencana, karena kan hari pemerintah kota sudah berakhir kemarin dan untuk tanggap daruratnya dan diperpanjang 1 pekan lagi mulai tanggal 9 sampai tanggal 15. Tentu kita ingin melihat dalam jangka 15 hari ini apa yang harus dilakukan sehingga jelas, konkret dan terukur dalam masa tanggap perpanjang ini. Karena kan persoalan-persoalan mendasar harus terselesaikan ya, seperti rumah masyarakat yang kena lumpur, jalan, kemudian hunian sementara mereka yang sekarang di tempat pengungsian ini seperti apa. Kemudian kedepannya baru nanti seperti air bersih juga di persoalan kita hari ini yang sangat menghantui masyarakat. Ini harus tuntas, clear ya. Nah, dan juga bagi masyarakat yang terdampak seperti apa lagi. Makanya ekonomi mereka sekarang terputus, ini bagaimana juga. Kemudian nanti untuk membangun hunian permanen seperti apa. Dan untuk
infrastruktur kita rusak juga seperti apa. Sehingga semua itu yang paling kunci adalah data. Data rumah, data warga, dan seluruh data yang ada itu harus clear. Sehingga nanti ketika orang datang ke sini ingin bantu dari pusat, dari provinsi, dari mana saja, kita sudah punya data untuk itu. Ke depan itu sudah cukup atau belum? Kalau seandainya belum, inilah yang perlu kita diskusikan. Sehingga kita melihatnya secara komprehensif. Perencanaannya seperti apa, anggarannya berapa, tersedia atau belum? Kenapa? Karena Provinsi Sumatera Barat Tentu kita persepsikan dan KPP sudah turun langsung. Mungkin coba kemudian Pak Yusri langkah tadi disampaikan menangani daerah yang terdampak. Kemudian proses banyak yang ada, kita sudah pasang tenda di beberapa Pemerintah daerah melaporkan bahwa pencarian korban hilang masih berlangsung, sehingga perpanjangan status tanggap darurat dinilai penting. Tim gabungan terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana publik yang masih mengganggu pelayanan masyarakat. Ketersediaan air bersih menjadi kendala utama. Kerusakan jaringan distribusi membuat sejumlah wilayah bergantung pada pasokan darurat melalui mobil tangki dan bantuan lembaga kemanusiaan. Sekda Kota Padang Andre Algamar menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan sejak hari pertama bencana. Ia menegaskan seluruh perangkat daerah telah dikerahkan untuk verifikasi lapangan agar data akurat, serta setiap posko diperintahkan melakukan evaluasi harian. Pertama kami dari Pemkot Padang, Pak Wali, Pak Wakil, dan seluruh jajaran Pemkot Padang menyampaikan terima kasih ya Bapak Ibu Anggota Dewan sejak hari pertama bencana banjir dan longsor di Kota Padang ini hadir di tengah masyarakat, dan hari ini kita bersama-sama merumuskan langkah-langkah roadmap dan juga rencana aksi pasca perpanjangan tanggap darurat dari tanggal hari ini 9 sampai tanggal 15 Desember 2025. Kami apresiasi Bapak Ibu Anggota Dewan yang masukan dari bawah, dari konstituen, dari masyarakat disampaikan dalam rapat paripurna ini, dan tentu Pemkot Padang ini menjadi pertama informasinya dibantu dengan rumusan masalah dan juga penyelesaian, dan kami sangat terbantu dengan adanya rapat evaluasi analisis dan juga pelaksanaan tanggap darurat di selama darurat bencana banjir dan longsor ini. Wakil Ketua DPRD Kota Padang Masti Lizal Aye menilai skala kerusakan sangat luas dan memerlukan langkah cepat serta terukur. Salah satu wilayah terdampak paling serius adalah Kecamatan Nanggalo dengan 404 pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah akibat rusak berat atau hilang terseret arus. Baik, tadi kita sudah dapat gambaran semuanya tentang infrastruktur yang rusak, kemudian tentang yang meninggal dunia, yang rumah-rumahnya terdampak, warga yang terdampak, dan semua sudah diterangkan tadi secara gamblang. Kemudian pasca bencana ini kan hari ini ditambah pada keadaan tanggap darurat sampai tanggal 15. Jadi kita ingin memastikan bahwa terhadap masyarakat yang terdampak betul-betul yang terdampak betul-betul mendapat perhatian. Hari ini banyak sentimen, bahkan ada rumahnya sampai hari ini tidak bisa ditempati, banyak yang tidak bisa ditempati. Contoh saja di Kecamatan Nanggalo masih ada 404 pengungsi yang perlu perhatian segera. Belum lagi rumahnya, belum lagi sentimennya, belum lagi kebutuhan sehari-harinya, dan semuanya tadi sudah ditanggapi bahwa stok untuk kebutuhan mereka cukup sampai tanggal 15 ini, dan kita juga minta pemerintah Kota Padang untuk mencari bantuan-bantuan ke daerah-daerah lain agar persoalan ini bisa kita selesai dan kita sikapi bersama-sama, dan transparansi betul sangat diperlukan terhadap bantuan-bantuan yang dari daerah lain. Kemudian dana-dana yang dikeluarkan jangan ada
warga yang terdampak itu yang tidak makan, yang tidak dapatkan pelayanan dari masyarakat. Kemudian semuanya sudah bahu-membahu. Kemudian terhadap infrastruktur yang betul-betul rusak nanti ini setelah pasca bencana ini kita akan terus berkoordinasi baik dengan pemerintah provinsi, Kementerian PU dan banyak juga anggota DPR RI kita yang terus bergerak bagaimana infrastruktur yang rusak itu bisa segera diperbaiki dan bisa dimanfaatkan kembali. DPRD meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan bantuan logistik, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta kebutuhan dasar lainnya tersalurkan tanpa hambatan. Khusus untuk Cipta Karya ada 2 triliun. Nah, kita kemarin sudah menginginkan dari beberapa OPD kita itu sebesar 629 miliar, termasuk di dalamnya adalah untuk pembangunan IPA Kampung Koto khusus untuk PDAM. Nah, itu alhamdulillah kita dapatkan itu. Kemudian juga untuk balai jalan, kita juga sudah menginginkan, tapi dia bergerak terus. Terakhir kita menginginkan di angka 157 ya, Mas Rik, 157 khusus untuk jalan, untuk ada. Kemudian untuk sekolah-sekolah itu masuk di strategis. Nah, ini masih bergerak terus. Yang akan segera karena sekarang masih des. Jadi dalam 3 hari ini 3 balai dan 1 satgas itu memang ikut dari seluruh kabupaten kota karena anggarannya cukup besar. Kita alhamdulillah dibantu sebesar 13,3 triliun. Nah, jadi cukup besar dan itu dibagi ke 3 balai dan 1 satgas. Nah, baru 1 sudah selesai ya, Cipta Karya itu sudah selesai, itu di angka 624 miliar. Terima kasih. Atau langsung merupakan pasca persediaan. Dan ini sudah kita lakukan 3 hari dengan tim TAPD dan juga dengan Kabupaten Kota untuk melakukan perizinan dan penambahan BPT. Diperkirakan sekitar 1,5 miliar lebih. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian dapat kami lakukan juga dukungan pihak ketiga yang sudah kita terima melalui KSDA. Pertama adalah sumbangan dari ini pribadi dari Pak Menteri Asli Pak Menko Polhukam sebesar 120 juta. Kemudian bantuan dari BPD, PKK dari produksi 600 juta. Dan ini ada bertambah terus seperti sampai angka 2 atau 3 miliar. Kemudian terakhir dari tadi Pak Sita kita terima bantuan dari Lampung sebesar 200 juta. Dan ini masih tugas daerah kita catat di dalam penerimaan daerah dalam bentuk daya pendapatan yang sah pada bulan akhir tahun. Penggunaannya kita gunakan melalui kerajaan BPD pada masa darurat. DPRD juga menekankan pentingnya penilaian cepat terhadap jalan, jembatan, fasilitas umum, dan sistem drainase. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Febrizal menjelaskan,
produksi air masih terkendala berat. Kualitas air baku yang masuk ke instalasi tercampur lumpur dalam jumlah besar sehingga produksi hanya mencapai 60% dari kapasitas normal. Dari kapasitas normal 1.800 liter per detik, kini Perumda hanya mampu memproduksi sekitar 1.200 liter per detik. Berdampak pada gangguan distribusi air bersih di banyak wilayah. Terdapat 7 intek rusak, 5 sudah diperbaiki dan 2 intek lainnya masih dalam proses pengerjaan. 2 intek tersebut adalah intek Palukahan dengan kapasitas 300 liter per detik, serta intek pompa Latung dengan kapasitas 200 liter per detik. Keduanya ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Tadi kita mempunyai 7 intek kita yang rusak berat. Dari 7 itu sudah kita tangani secara reguler sebanyak 5 unit. 2 unit lagi dalam proses. 1 unit itu adalah intek pompa Latung kita 200 liter per detik. Itu 3 pompanya rusak semua dan pipanya hanyut. Harus selesai kita lakukan pembongkaran dan pembersihan. Lalu 1 intek kita di Palukahan 300 liter per detik itu boleh kita katakan hancur, itu 80% sesuai dengan koordinasi kita dengan Balai PWS dan juga ada kita dikunjungi oleh DPRRI, Pak Tito, dan dikunjungi Pak Emri waktu itu langsung ke lokasi. Itu harus kita pindahkan segera, Pak. Lalu apa langkah yang kita lakukan? Akan dilakukan pemasangan pipa emergensi sepanjang 1,5 kilo, Pak. Itu pipa kita hanyut dan saat ini kita dibantu oleh BPPK pipanya dalam perjalanan ya dari Bekasi katanya akan datang pada hari Kamis dan insya Allah itu dikerjakan paling cepat, daruratnya itu 10 hari, Pak, karena medannya. Kami dari Perumda Kota Padang bahwa kalau kami tidak mengenal tanggal darurat, tapi kita akan menyelesaikan sampai tuntas permasalahan air di Kota Padang ini. Saat ini kita memang mengalami kendala dalam hal produksi air. Pertama, kualitas air baku kita yang sangat buruk karena banyak bercampur dengan lumpur. Dari kualitas yang ada itu kita hanya mampu memproduksi 60%-nya dari air baku yang ada saat ini. Berapa ada kualitas Pak, produksinya berapa per detik, Pak? Nah, saat ini kita ada produksi 1.800 liter per detik dan mampu sekarang yang kita bisa lakukan dengan pengolahan yang ada itu sekitar 1.200 liter per detik. Sisanya karena terkendala dengan 7 rusak intek kita, rusak berat, dan 5 sudah kita tangani secara darurat. Tinggal 2 lagi yang berada di intek Palukan 300 liter per detik dan intek pompa Latung 200 liter per detik. Dan itu memang membutuhkan waktu perbaikan dan memang kita sudah survei baik dengan balai, kita sedang menunggu peralatan, Pak, perpipaan dari Jakarta saat ini dalam proses pengiriman dan memang bagi pelanggan yang terdampak kita sekarang melayani dengan melalui mobil tangki. Ada 15 unit mobil tangki yang beroperasi yang untuk mengisi HU, juga mengisi layanan kita kepada rumah sakit dan juga kepada pelanggan kami yang terdampak khususnya di daerah pelayanan di utara. Di utara mulai dari Steba, Lubuk Turun, Air Tawar, Tabing, Lubuk Buaya, Singgalang, bahkan sampai ke Mega Permai di dekat batas kota kita.